Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-130. Demikian firman-Nya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari firman ini, yaitu firman Tuhan adalah pelita. Berbicara pelita atau terang, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya teringat akan kisah seorang buta yang pulang dari rumah temannya. Di tengah perjalanan ketika malam tiba, ia membawa lampu semprong lampu gas. Di tengah perjalanan, orang-orang yang berpapasan dengan orang buta ini kebingungan dan berpikir, bukankah yang membawa lampu gas ini adalah orang buta? Mengapa dia membawa lampu gas? Apakah lampu gas itu yang menerangi jalan ini berarti baginya? Apakah dia bisa melihat? Kalau dia buta, kan dia tidak bisa melihat jalan yang diterangi oleh lampu gas tersebut. Oleh kebingungan mereka yang berpapasan, yang berjalan di tengah malam tersebut, akhirnya mereka mendekati si orang buta dan bertanya, "Ibu, apakah engkau bisa melihat? Bukankah engkau buta?" "Ya, saya buta," jawab si orang buta. "Kalau engkau buta, mengapa engkau membawa lampu gas? Kan itu tidak ada artinya bagimu." Memang saya tidak bisa melihat jalan, tetapi dengan lampu ini yang menerangi jalan, orang-orang yang akan berpapasan dengan saya tidak akan bertabrakan dengan saya, karena mereka telah melihat saya ada di depan mereka. Begitu juga setiap yang berpapasan tidak akan menabrak saya. Itulah kegunaan terang ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita lihat dari cerita ini? Apa pesan moralnya? Bahwa ternyata terang yang ada di dalam diri seseorang, yang dibawa oleh seseorang, itu tidak hanya berguna kepada diri sendiri, tetapi berguna kepada orang lain. Intinya, pelita itu, terang itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia ini, tempat di mana kita menjalani hidup ini, sedang diliputi kegelapan di segala aspek. Karena berada di dalam dunia yang gelap, banyak orang dihantui rasa was-was dan ketakutan. Oleh karena arah hidupnya tidak jelas dan serba tidak pasti. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu tertulis di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Kita patut bersyukur kepada Tuhan meski berada di tengah dunia yang begitu gelap. Sebagai orang percaya, kita bukanlah orang-orang yang hidup dalam kegelapan tersebut. Itu harus kita pahami. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 yang ke-5, "Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan." Ini. Kita disebut sebagai anak-anak terang karena kita memiliki firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh firman Tuhan kita akan diterangi. Malam akan seperti siang, sebab firman-Nya selalu menerangi dan menuntun langkah kita seperti perjalanan umat Israel yang senantiasa disertai tiang awan dan tiang api.
Bagi setiap orang yang senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan, apa yang dikerjakan dan dilakukan akan terlihat terang. Sebab, sebagaimana dikatakan dalam sapaan ini, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Karena bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita akan kebenaran. Sehingga kehidupan kita akan selalu diperbarui dari hari ke hari, sehingga semakin berkenan kepada Tuhan. Kata tersingkap di sini menunjukkan sesuatu yang tersembunyi, kemudian dibukakan. Bagi orang yang berdosa, firman Allah itu tersembunyi, saudara-saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus kita akan dibukakan rahasia kebenaran hidup. Kebenaran itu akan terus disingkapkan kepada kita. Kalau kita terus-menerus mau merenungkan firman Tuhan serta melakukannya siang dan malam. Dengan proses yang berjalan, setiap kebodohan akan diganti Tuhan dengan hikmat yang luar biasa yang dari Tuhan. Mengapa? Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dikatakan di sini karena firman itu Allah, makanya berkuasa untuk menyingkapkan segala sesuatu rahasia di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Untuk itu saudara-saudara, melalui sapaan ini kita diajak, hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena melaluinya, kita akan beroleh terang di dalam kesesatan yang diperbuat oleh dunia ini. Melaluinya kita akan mampu menjalani setiap perjalanan kita. Dan akhirnya kita akan menggapai apa yang akan kita rindukan. Amin. Kita berdoa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, oleh kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, dimanapun pribadi-pribadi yang mendengarkan, mari Engkau berkati mereka. Mari Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan tenaga, kekuatan. Yang ada persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Terkhusus hamba-Mu Tuhan, tidak henti-hentinya berdoa pada pagi hari ini untuk itu saya, Kristince Tampunan yang ada di Medan. Tuhan, setiap upaya yang ia perbuat di dalam kesembuhan dari sakit penyakitnya, mari Engkau campur tangan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Bagaimanapun sakit kami, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari campur tangan Engkau Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi buat itu saya yang adalah juga hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Hamba-Mu percaya itu akan terwujud karena hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua.